Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 1. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Sherna Aurelia absen 20, saya Gabriela Surjana absen 9, dan saya Relina Manurung absen 17. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai lingkaran, khususnya mengenai materi yang kami ambil yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Dan dalam video ini juga terdapat video pembuatan miniatur pesawat, radar, dan desain pesawat yang kami buat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dari lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu bangun datar yang telah memiliki siku-siku. Lingkaran memiliki diameter yang konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi dengan simetri lipat lingkaran yang tak terhingga sebagai salah satu sifatnya. Terdapat penerapan dari konsep lingkaran seperti konsep luas lingkaran yang digunakan untuk mengukur luas lahan maupun luas objek berbentuk lingkaran. Konsep mengenai keliling dapat diterapkan pada pemecahan masalah dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Terdapat 3 kondisi kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, saat garis memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua, saat garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran pada 1 titik. Dan yang ketiga, saat garis tidak memotong lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran ini dapat diketahui melalui nilai diskriminan dari persamaan kuadrat hasil substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, yaitu diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, yang pertama yaitu garis memotong lingkaran pada 2 titik. Nah, untuk mengetahui apakah garis ini memotong 2 titik, jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, sama dengan B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Selanjutnya yaitu yang kedua, saat garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran pada 1 titik. Nah, ini tuh dapat dibuktikan jika diskriminannya sudah 0. Jadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dan untuk yang ketiga yaitu saat garis tidak memotong lingkaran. Nah, dapat terjadi jika diskriminannya lebih kecil daripada 0, sehingga menjadi B kuadrat min 4AC lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu titik terletak di dalam lingkaran, titik terletak tepat pada lingkaran, dan titik terletak di luar lingkaran. Gimana sih cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran? Salah satunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu titik terletak di dalam lingkaran, titik terletak tepat pada lingkaran, dan titik terletak di luar lingkaran. Gimana sih cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran? Salah satu caranya kita bisa menggunakan rumus persamaan lingkaran. 1. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik terletak di dalam lingkaran, maka X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika titik terletak tepat pada lingkaran, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik terletak di luar lingkaran, maka X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. 2. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik terletak di dalam lingkaran, maka X min A kuadrat plus Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika titik terletak tepat pada lingkaran, maka X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik terletak di luar lingkaran, maka X min A kuadrat plus Y min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat.
3. Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Jika titik terletak di dalam lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c kurang dari 0. Jika titik terletak tepat pada lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Jika titik terletak di luar lingkaran, maka x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c lebih besar dari 0. Nah, penjelasan yang terakhir ini masih sedikit berhubungan dengan penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai rumus jarak untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Rumus jarak adalah D sama dengan akar x kuadrat min x1. Nah, penjelasan yang terakhir ini masih sedikit berhubungan dengan penjelasan saya sebelumnya, yaitu mengenai rumus jarak untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Rumus jarak adalah D sama dengan akar x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Nah, gimana sih langkah-langkah menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran menggunakan rumus jarak? 1. Masukkan dua titik koordinat yang ingin diukur jaraknya ke dalam rumus. Biasanya menggunakan satu titik pusat dan satu lagi titik yang menjadi acuan untuk diukur jaraknya. 2. Hitung jarak kedua titik tersebut. 3. Setelah menemukan jaraknya, bandingkan jarak tersebut dengan jari-jari lingkaran. Apakah jarak lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari jari-jari lingkaran? Kalau jarak lebih kecil dari jari-jari lingkaran, maka titik berada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan, maka titik berada tepat pada lingkaran. Dan kalau lebih besar, maka titik berada di luar lingkaran. Nah, pertanyaan pertama yaitu tentukan persamaan area jangkauan radar. Nah, untuk pertama-tama, untuk titik pusat yaitu P, A, dan B, untuk mencari persamaan lingkarannya itu kita menggunakan rumus A min X kuadrat ditambah B min Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu, kita substitusikan P yaitu 2 dan 5, untuk 2-nya itu adalah A dan 5-nya itu B, dan R atau jari-jarinya sama dengan 20 ke dalam persamaan lingkaran. Nah, sehingga A min X kuadrat ditambah B min Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kita masukkan A-nya dan B-nya. Jadi, 2 min X kuadrat ditambah 5 min Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Jadi, 2 min X kuadrat ditambah 5 min Y kuadrat sama dengan 400. Nah, setelah kita menentukan persamaan area jangkauan radar, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan persamaan garis lurus atau lintasan pesawat yang memotong radar atau lingkaran. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus yang titik potongnya telah diketahui, kita dapat menggunakan rumus AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Dengan A adalah titik potong terhadap sumbu Y dan B adalah titik potong terhadap sumbu X. Tahap selanjutnya, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai A, B yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X yang telah diketahui tadi ke dalam persamaan garis lurus AX plus BY sama dengan A dikali B. Nah, kita juga udah tahu tadi bahwa A adalah titik potong terhadap sumbu Y dan B adalah titik potong terhadap sumbu X yang nilainya memang sudah diketahui, yaitu 30 dan 15. Kemudian kita masukkan sehingga menjadi AX plus BY sama dengan A dikali B dengan A dan B adalah 30 dan 15. A-nya kita masukkan menjadi 30 sehingga hasilnya menjadi 30X. B-nya kita masukkan menjadi 15 sehingga hasilnya menjadi 15Y. Sama dengan A dikali B yaitu 30 dikali 15 sama dengan 450. Kemudian 30X kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga menjadi 15Y sama dengan 450 dikurang 30X. Kemudian kedua ruas kita bagi dan kita sederhanakan dengan membagi dengan 15. Sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 30 dikurang 2X. Nah, setelah kita menentukan persamaan garis lurus atau lintasan pesawat tadi, sekarang kita perlu mencari tahu apakah persamaan garis lurus atau lintasan pesawat tadi memotong radar atau lingkaran atau tidak. Nah, untuk menentukannya, kita perlu mensubstitusikan persamaan garis lurus atau lintasan pesawat tadi ke dalam persamaan area jangkauan radar. Nah, jadi di sini kita mensubstitusikan persamaan Y sama dengan 30 min 2X yang telah tadi kita cari ke dalam persamaan 2 min X kuadrat ditambah 5 min Y kuadrat sama dengan 400 yang merupakan persamaan area jangkauan radar. Oke, jadi di sini
2 min X kuadrat ditambah 5 min Y kuadrat sama dengan 400. Y-nya kita ganti dengan nilai 30 min 2X yang tadi kita udah cari. Kemudian hasilnya menjadi 2 min X kuadrat ditambah 5 dikurang 30 min 2X kuadrat sama dengan 400. Kemudian hasilnya jadi 2 min X kuadrat ditambah 5 dikurang 30 ditambah 2X kuadrat. Karena kita kali dengan min yang ada di depannya. Sama dengan 400. Kemudian 5 dikurang 30 jadi min 25. Sehingga jadi 2 min X kuadrat ditambah 2X min 25 kuadrat sama dengan 400. Kemudian kita pecahkan. Jadi X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 4X kuadrat dikurang 100X ditambah 625 sama dengan 400. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya, kita keluarkan. Sehingga X kuadrat ditambah 4X kuadrat kita jumlahkan menjadi 5X kuadrat. Dan min 4X dikurang 100X kita jumlahkan juga jadi min 104X. Kemudian 4 ditambah 625 kita jumlahkan sehingga menjadi 629. Sehingga hasilnya menjadi 5X kuadrat dikurang 104X ditambah 629 sama dengan 400. Kemudian 400 yang ada di sisi sebelah kanan kita pindah ruas ke sisi sebelah kiri. Sehingga menjadi 5X kuadrat min 104X plus 629 dikurang 400 sama dengan 0. 629 kita kurangkan dengan 400, hasilnya menjadi 229. Dan kita menemukan persamaan 5X kuadrat dikurang 104X ditambah 229 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan apakah persamaan garis lurus tersebut memotong radar atau tidak, kita perlu menggunakan diskriminan. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari nilai diskriminan, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B di sini adalah koefisien dari X, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, dan C di sini adalah konstanta. Nah, kalau dilihat dari persamaan 5X kuadrat dikurang 104X, ditambah 229 sama dengan 0, A di sini adalah 5 yang merupakan koefisien dari X kuadrat, B di sini adalah min 104 yang merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta yaitu 229. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. B-nya kita ganti dengan min 104 sehingga menjadi min 104 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya kita ganti dengan 5 dan C-nya kita ganti dengan 229. Nah, kemudian di sini hasilnya menjadi D sama dengan min 104 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikali 229. Min 104 kuadrat yaitu 10.816. 4 dikali 5 dikali 229 hasilnya menjadi 4.580. Kemudian kita kurangkan. 10.816 kita kurangkan dengan 4.580. Sehingga hasil diskriminannya yaitu 6.236. Nah, untuk mencari nilai diskriminan ini, untuk menentukan apakah persamaan garis lurus tersebut memotong radar atau tidak, ada ketentuan-ketentuannya. Jadi, untuk nilai diskriminan lebih dari 0, itu merupakan garis lurus tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Nah, jadi kalau nilai diskriminan yang dicari itu lebih dari 0, artinya garis lurus tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Kalau nilai diskriminan yang sama dengan 0, itu artinya garis menyinggung lingkaran. Dan jika nilai diskriminan yang telah dicari kurang dari 0, garis tersebut tidak memotong lingkaran atau berada di luar area lingkaran. Nah, seperti yang udah kita cari juga, nilai diskriminan yang sudah kita cari yaitu 6.236, yang dimana nilai tersebut melebihi dari 0. Sehingga persamaan garis lurus tersebut atau lintasan pesawat tersebut memotong lingkaran di 2 titik karena nilai diskriminannya lebih dari 0. Sehingga persamaan garis lurus atau lintasan pesawat tersebut berada di dalam lingkaran atau di dalam radar dan terdeteksi oleh radar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian yang kedua. Nah, tadi kan yang ditanyakannya itu ada 2 ya. Pertanyaan yang kedua adalah, jika terdapat sebuah pesawat asing yang berada di koordinat 30,-20, tentukanlah apakah radar dapat mendeteksi pesawat asing tersebut menggunakan rumus jarak.
Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan yang ini, pertama kita buat pemisalan terlebih dahulu. Jadi misal, koordinat markas pertahanan sama dengan X1, Y1 dan koordinat pesawat asing sama dengan X2, Y2. Maka X1, Y1 sama dengan 2,5 dan X2, Y2 sama dengan 30, min 20. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus jarak. Rumus jarak ini digunakan untuk mengetahui berapa jarak antara markas pertahanan dengan pesawat asing tersebut. Maka akan diperoleh D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi D sama dengan akar 30 min 2 kuadrat plus min 20 min 5 kuadrat. Lalu jadi D sama dengan akar 28 kuadrat plus min 25 kuadrat. Kita kuadratkan yang di dalam akar, jadi D sama dengan akar 784 plus 625. Kita tambahkan jadi D sama dengan akar 1409. Kemudian kita akarkan jadi D sama dengan 37,53. Nah, jadi jarak antara markas pertahanan dengan pesawat asingnya adalah 37,53 km. Pada soal diketahui bahwa radar mampu mendeteksi sebuah pesawat sejauh 20 km ke segala arah. Sedangkan jarak antara markas pertahanan dengan pesawat asing ini adalah 37,53, yang artinya pesawat asing ini berada lebih jauh dibandingkan kemampuan radar untuk mendeteksi pesawat. Karena 37,53 lebih dari 20, maka pesawat asing tersebut berada di luar jangkauan radar dan tidak akan dapat terdeteksi oleh radar. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.